adik-adik. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online kita. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan sebentar. Kita mau angkat lagu Minta Tuhan Pimpin. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul bersama ibadah online ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Semoga bisa berjalan lancar ya Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati semoga apa yang beliau sampaikan dapat kami dengar dan dapat tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman. Sekarang kita mau mengangkat pujian kita. Kita mau angkat Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah.
Puji Tuhan, teman-teman masih semangat memuji Tuhan? Haleluya, kita angkat satu lagu pujian yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yaitu seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil, taat dengar dengar. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil, yang taat dengar dengar. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil, taat dengar dengar. Jadikan kami seperti Samuel kecil, taat dengar dengar. Jadikan kami seperti
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas ibadah yang Kau telah pimpin dari awal pertengahan hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami, telinga kami yang akan mendengar ya Tuhan. Semoga apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami seterusnya dan pertemukan kami esok hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita bertemu lagi. Bersyukur pada Tuhan jika kita bisa ada dalam keadaan kita yang baik. Terlebih jika pada hari ini, saat ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan, beribadah, muji besarkan nama Tuhan. Ini semua karena Tuhan Yesus baik buat kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan, kita akan belajar firman Tuhan yang kakak kasih judul Sadrak, Mesak, dan Abednego. Udah pernah dengar namanya? Pasti udah pernah dengar ya namanya ya. Pasti kakak sekolah minggu atau mau papa atau kakak, om, tante udah pernah ceritain ini. Ada 3 orang anak muda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada yang tahu ceritanya kayak gimana? Ada yang masih ingat? Nah, kalau lupa kita bisa sama-sama lihat di Daniel 3. Ada buka kitabnya, ada lihat Daniel 3. Daniel 3 ayat 1 sampai 30 itu semua cerita dikisahkan gitu ya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kak Joshua rangkum sedikit. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah 3 orang pemuda yang pada saat itu ada dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu raja di wilayah Babel. Dia lagi menjajah bangsa Israel. Terus waktu itu Raja Nebukadnezar itu bikin patung. Nah, udah mulai ingat ya ceritanya ya. Raja Nebukadnezar bikin patung emas tinggi. Terus dia memerintahkan seluruh orang yang ada di wilayahnya dia, kalau misalnya kalian dengar trompet dibunyiin, semua harus sujud menyembah ke patung saya, patung Raja Nebukadnezar. Jadi kalau misalkan pasukan-pasukannya Nebukadnezar dia tiup trompet, semua orang tanpa terkecuali harus sujud, harus berlutut, harus kepalanya ke tanah, menyembah, sujud ke patungnya Nebukadnezar. Nah, singkat cerita, mungkin ada juga ingat ya apa yang terjadi. Ternyata ketika trompetnya dibunyiin, semua orang sujud, ternyata ada orang yang tidak menyembah juga. Ada orang yang tidak menyembah patungnya Nebukadnezar, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. 3 orang Israel ini dari bangsa Yehuda ini, dia nggak menyembah patungnya Raja Nebukadnezar. Terus dipanggil lah mereka, benar ya emang kamu ini apa tidak menyembah patung? Iya benar. Coba kalau misalkan saya trompet lagi, coba aja awas loh kalau misalkan ini nggak nyembah patung lagi. Pas dibilang kayak gitu, mereka bilang udah percuma, Raja, dia mau coba kayak gini terus, kita nggak bakal nyembah. Terus disampaikan juga, oh beneran ya, kalau misalkan nggak nyembah, saya tadi sudah bilang bahwa siapapun yang tidak menyembah ada hukumannya. Ternyata adik-adik, Raja Nebukadnezar sudah menetapkan kalau siapapun yang nggak menyembah patung itu bakal dihukum. Hukumannya apa? Iya, adik-adik udah pada ingat ceritanya ya, bahwa hukumannya dia bakal dimasukin dalam perapian api yang menyala-nyala. Jadi bakal dimasukin ke satu ruangan gede gitu. Ada bisa membayangkan ada satu ruangan di mana ruangannya itu dinyalain api. Jadi ada apinya sehingga kayak oven, kayak kayak tungku pembakaran yang biasa ada. Mungkin pernah lihat tungkunya di film-film, orang bikin kue, orang bikin pizza, bikin roti gitu, ada kayak gitu. Nah, ini lebih besar lagi, orang masuk sehingga nanti orangnya bakal kebakar.
Pas diingetin itu bahwa ada hukumannya, mereka bilang bahwa percuma Raja, kalau misalkan dirimu suruh kita nyembah, kita nggak bakal nyembah. Kalau misalkan dirimu nyuruh kita berlutut sujud, kita nggak bakal sujud. Walaupun kalau misalkan kita bakal mati kebakar, kita nggak bakal takut. Kita tetap mau percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kita hanya mau percaya kepada Tuhan yang bangsa Israel. Seperti itu. Jadi ternyata eh, walaupun dikasih ancaman tentang bakal dibakar segala macam, mereka tidak takut. Mereka tidak takut, mereka tetap nggak mau menyembah karena mereka hanya takut dan mau menyembah Tuhan Yesus. Kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, adik-adik juga ingat ya kelanjutannya, tiga orang ini masuk ke dalam perapiannya karena rajanya marah, dibilang kayak gitu, akhirnya udah bikin lebih panas lagi, bikin sampai lebih panas, 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 panas banget. Kayak gitu. Sampai orang yang nganterin tiga orang ini, orang yang pasukan yang nganterin Sadrak Mesak Abednego ini bahkan sampai kebakar pas masuk. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya kita tahu ya ketika mereka masuk ternyata ada kelihatan seperti satu sosok lagi bersama dengan Sadrak Mesak dan Abednego. Mereka ngeliat, wih siapa tuh? Rasanya ada tiga orang yang kita antar masuk kok kelihatan jadi kayak empat orang ya. Kok mukanya jadi kayak berkilauan kayak malaikat gitu ya? Coba-coba suruh keluar, suruh keluar, suruh keluar. Pas disuruh keluar ternyata mereka nggak kebakar sama sekali dan akhirnya kita tahu rajanya eh, jadi oh ternyata ini adalah eh, Tuhan yang disembah oleh tiga orang ini yang disembah Sadrak Mesak Abednego ini Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa sehingga rajanya jadi takut sama Tuhan, rajanya jadi nyuruh semua eh, orang-orang yang berada di wilayahnya dia untuk percaya sama Tuhannya Sadrak Mesak dan Abednego, Tuhan Yesus, Tuhan kita semua. Itu rangkuman singkat ceritanya. Apa sih Kak Joshua yang Kak Joshua pengen menjadi pembelajaran kita pada hari ini? Kita mau belajar tentang bagaimana kita bertahan. Bertahan itu adalah ketika kita mau teguh, kita tidak beranjak, menghadapi serangan, menghadapi tantangan, kita tetap kuat, kita tidak mundur, tidak kalah. Kalau misalkan di sepak bola, ada tim yang menyerang, ada tim yang bertahan. Misalkan main apalagi basket juga sama, ada tim yang sifat yang lagi nyerang, yang tim yang lagi diserang, dia defense, dia bertahan. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bertahan dalam iman. Bertahan dalam iman artinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, bertahan di sini artinya kita tetap teguh, kita tetap percaya, kita tetap beriman ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi cobaan. Kalau kita belajar dari Daniel 3 tadi, kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menunjukkan bagaimana mereka bertahan dalam iman. Kalau misalkan adik-adik nanti penasaran, adik-adik bisa cari tahu di Daniel 1, Daniel 2, itu sudah disebut tuh, sudah dimention tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ceritanya pada zaman ketika Raja Nebukadnezar ini datang terus menjajah bangsa Israel, eh, Raja Nebukadnezar itu memang menunjuk orang-orang supaya bekerja di kerajaannya dia. Jadi Raja Nebukadnezar itu dia nunjuk, coba pilihin orang-orang yang keren, orang-orang muda, yang pinter, yang nggak ada kekurangannya, yang eh, pokoknya yang bagus-bagus lah. Coba pilihin orang-orang yang bagus-bagus untuk bekerja di kerajaannya Nebukadnezar. Terus akhirnya dipilihlah tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Daniel. Eh, Empat orang ini dipilih kayak gitu. Jadi poin pertama yang Kak Joso pengen sampaikan adalah eh,
kita belajar dari awal gitu ya untuk kita tetap setia. Kita belajar dari awal untuk tetap bertahan dalam iman ketika mungkin kondisinya masih baik gitu ya. Misalkan kayak tadi contoh dari Sadrak, Mesak dan Abednego ditunjuk, mereka itu dikhususkan tuh. Jadi mereka bisa masuk di istana, mereka bekerja buat raja, dikasih kesempatan untuk mungkin dapat fasilitas hal-hal yang baik, tapi mereka tetap percaya beriman kepada Tuhan. Jadi Daniel 1, Daniel 2, adik-adik bisa baca itu tentang bagaimana kita eh, belajar gitu ya, mungkin pas masih muda, pas masih kecil, adik-adik kita belajar nih seperti sekarang kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dari firman Tuhan, dari ibadah, dari kakak-kakak sekolah minggu yang ngajarin untuk kita percaya mengenal Tuhan. Oh, Tuhan Yesus seperti ini, Tuhan Yesus ngajarin ini, kita belajar, kita beriman eh, pada Tuhan. Mungkin tantangannya belum banyak, tapi kita belajar untuk terus beriman. Terus apalagi Kak Joshua yang kita mau pelajarin? Poin kedua, kita mau belajar bahwa akan ada saatnya adik-adik mungkin sudah lewat, mungkin adik-adik pernah ngalamin, ke depan mungkin bakal menghadapi lagi ketika kita dipercayakan untuk menghadapi ujian. Ketika kita dihadapkan dengan ujian. Misalkan tadi contoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego ujiannya adalah ketika dia harus berhadapan dengan raja yang nyuruh dia untuk nyembah patung. Dia disuruh nyembah patung, terus kalau nggak nyembah dia mau dibakar hidup-hidup gitu ya 3 orang ini. Kira-kira kalau ada jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada bakal seperti apa? Pasti susah ya, pasti mungkin kita mungkin nggak bisa ngebayangin, ada mungkin nggak bisa ngebayangin, tapi Kak Joshua mengira mungkin bakal jadi hal yang serem, mungkin bakal jadi hal yang bikin takut kali ya buat kita gitu ya, ketika kita dikasih ancaman, coba kamu jangan sembah Tuhan Yesus, sembah apa gitu ya, kalau enggak nanti kita bakar, kita bunuh, kayak gitu. Akan ada saatnya mungkin ada menghadapi cobaan, ada menghadapi tantangan, mungkin nggak seserem Sadrak, Mesak, dan Abednego, mungkin hal-hal yang simpel, hal-hal yang mungkin sederhana, adik-adik bakal menghadapi. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa lulus di cobaan itu. Kita percaya bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak seketika langsung kuat imannya, nggak seketika langsung hebat imannya gitu ya. Pasti dari tadi ya, pas dari poin pertama, ketika masih muda, dari kecil dia rajin belajar, dia eh, berusaha memahami firman Tuhan, dia tetap setia dalam ibadah, dia pupuk, dia perkuat imannya sehingga ketika cobaan tiba, dia bisa lulus. Ketika tantangan tiba, dia bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk tidak menyembah Tuhan, untuk eh, eh, untuk tidak menyembah patung, untuk menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Dan poin yang ketiga yang kita mau belajar, ketika ada lulus ujian, ada upah yang menanti. Ada bisa mendapatkan berkat, dan yang terpenting satu hal yang bakal jadi upah yang besar, menjadi hadiah yang besar ketika kita lulus uji adalah kita bisa menjadi saksi. Ada dibaca di Daniel 3 tadi ya, kita baca di Daniel 3 di akhir ceritanya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu disampaikan bahwa Raja Nebukadnezar itu jadi percaya dan menyembah Tuhan Yesus. Kalau ada dibaca di Daniel 3 ayat 28, 29, 30 itu disampaikan upah hadiah yang diberikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bisa menjadi saksi, mereka menuai jiwa-jiwa mereka, menjadi berkat buat raja, buat seluruh umat, karena Raja Nebukadnezar bilang nih, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepas hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nih, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun
yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Tuh, kan rajanya Raja Nebukadnezar yang tadinya nyuruh-nyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego, nyuruh nyuruh seluruh orang di wilayahnya dia untuk nyembah dia, akhirnya eh, bertobat. Akhirnya dia nyuruh orang-orang untuk gak boleh ada yang ngatain, gak boleh ada yang eh, jelek-jelekin Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia jadi takut sama Tuhan. Seperti itu. Dan yang bonusnya juga di ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi adik-adik, poinnya adalah kita mau belajar untuk kita bertahan dalam iman. Bertahan dalam iman itu enggak serta-merta langsung dalam hitungan detik, dalam sekali. Ada nonton YouTube ini, habis nonton YouTube, videonya selesai, ada langsung kuat eh, dalam menghadapi cobaan. Pasti ada momennya yang akan memproses adik-adik, adik-adik juga harus belajar. Seperti tadi Daniel 1 dan 2 disampaikan tentang bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego membangun dirinya, dia dari awal belajar, dari awal eh, berusaha untuk bertumbuh dalam iman semakin kuat, sehingga pada akhirnya ketika cobaan, ketika tantangan, ujian itu tiba, dia tidak gagal, dia berhasil, dia lulus, dan akhirnya ada upah besar menanti. Seperti itu adik-adik. Itu firman Tuhannya pada saat ini, pada hari ini, adik-adik kita mau belajar bertahan dalam iman, seperti yang diajarkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita mau eh, bertumbuh dari sekarang, adik-adik masih kecil, walaupun mungkin kadang-kadang males, walaupun mungkin kadang-kadang ngantuk, atau jangan-jangan itu ujiannya, jangan-jangan itu cobaannya, adik-adik harus belajar untuk dengar-dengaran, adik-adik harus belajar untuk disiplin, karena kita percaya ketika kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita menunjukkan tentang betapa besar kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat adik-adik, dan juga ketika adik-adik beriman seperti tadi Daniel 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sampaikan, ada upah besar menanti, adik-adik bisa mendapatkan berkat, dan yang terpenting adik-adik bisa menjadi saksi menuai jiwa-jiwa. Itu firman Tuhannya adik-adik. Ayat hafalannya agak panjang, tema adik-adik kalau misalkan bisa kita mau eh, bisa jadi berkat buat adik-adik, kita mau lihat di Daniel 3 ayat 17 dan 18. Ini jadi ayat yang memberkati buat adik-adik, buat Kak Joshua, buat kita semua. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Itu firman Tuhannya pada hari ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat berkat penyertaan Tuhan. Kamu belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang eh, bertahan dalam iman ketika menghadapi tantangan, menghadapi ujian yang Tuhan izinkan. Ajar kami ya Tuhan agar bisa bertumbuh semakin kuat dalam iman kami, sehingga ketika ujian itu tiba kami bisa lulus, kami bisa tahan uji, dan kami percaya ada upah besar menanti, ada berkat Tuhan menanti, dan yang terpenting kami bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat, bisa menuai jiwa-jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini bisa kami ingat, bisa kami hafal, dan terpenting bisa kami lakukan dalam hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, kita udah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita juga sudah menyelesaikan ibadah kita udah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melancarkan ibadah kami, Engkau sudah memakai guru sekolah minggu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Berkati semoga ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dan kami berdoa juga semoga besok kami dapat bertemu di ibadah sekolah minggu pagi dan siang, dan dapat memuji menyembah-Mu bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dadah.